Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nuriatul Maswa. Saya dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 1862150 Di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya menanamkan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Sebelum saya memaparkan penjelasan lebih lanjut, di sini saya ingin menjelaskan topik apa yang ingin saya bawakan. Nah, topik yang ingin saya sampaikan itu yang pertama yaitu pentingnya agama dan moral untuk anak usia dini. Yang kedua yaitu nilai-nilai pendidikan agama dan moral menurut pandangan Islam. Untuk yang ketiga yaitu metode penanaman agama dan moral pada anak usia dini. Yang keempat yaitu dampak atau efek negatif dari tidak ditanamkan agama dan moral pada anak usia dini. Pasti banyak dong dampaknya. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian agama dan moral. Apa sih menurut kalian pengertian agama dan moral itu? Nah, kalau menurut Piaget itu penanaman nilai agama dan moral yaitu anak mampu berpikir dengan dua proses yang sangat berbeda tentang moralitas tergantung pada kedewasaan dan perkembangannya mereka. Pentingnya penerapan agama dan moral itu untuk anak usia dini. Perkembangan keagamaan pada peserta didik anak usia dini itu juga dapat mempengaruhi perkembangan moralnya juga, karena banyak sekali norma agama yang menjadi acuan seseorang dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, ketika berbicara terkait perkembangan agama, pada saat itu pula membicarakan tentang perkembangan moral. Pendidikan agama menekankan pada pemahaman tentang agama serta bagaimana agama diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai tersebut disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak serta keunikan yang telah dimiliki oleh masing-masing anak. Seperti itu. Ada apa saja sih nilai-nilai agama dan moral? Nah, untuk nilai-nilai agama dan moral, yang pertama yaitu ada nilai keimanan. Nilai keimanan merupakan nilai yang paling pertama ditanamkan pada anak usia dini, karena pada usia tersebut anak cenderung lebih sangat bersifat imitatif. Peran orang tua sangat penting dan berpengaruh bagi tingkat keimanan anak, karena melalui bimbingan orang tua, anak dapat dibimbing untuk mengenal siapa itu Tuhan, kewajiban dan larang-larangan manusia terhadap Tuhan, sifat Tuhan, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu nilai ibadah. Anak yang masih kecil menyukai kegiatan ibadah yang nyata, seperti melaksanakan sholat. Namun, diperlukan usaha dalam meningkatkan pengamalan tersebut, ibadah tersebut. Usaha yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan para orang tua ataupun guru mengenai keaktifan mengamalkan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, agar anak dapat memahami dan mengerti bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Nah, ibadah juga banyak artinya, seperti kayak bahwa Nasrani harus setiap minggu melaksanakan ibadah ke gereja, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai akhlak. Pendidikan akhlak tidak lepas dari pendidikan agama. Yang keduanya harus dilaksanakan dalam praktek hidup. Menurut Ibnu Qayyim, anak akan tumbuh menurut apa yang dibiasakannya oleh pendidikannya ketika kecil. Jika sejak kecil anak terbiasa marah, keras kepala, tergesa-gesa dan mudah mengikuti hawa nafsu, dan seterusnya, akan sulit baginya untuk memperbaiki dan menjauhi hal-hal seperti itu. Susah untuk mengubahnya. Metode apa? Metode penanaman agama dan moral untuk anak usia dini itu seperti apa sih? Yang pertama kita bisa melalui metode bercerita. Metode bercerita yaitu metode yang sangat baik dan sangat disukai oleh anak-anak, karena memiliki pengaruh yang menakjubkan untuk dapat menarik perhatian dan pendengaran anak. Anak juga dapat mengingat segala kejadian dalam sebuah cerita dengan cepat. Yang kedua yaitu metode bermain peran.
atau role play merupakan metode yang sangat efektif digunakan untuk menstimulasi keadaan nyata. Metode bermain peran adalah interaksi sosial dalam salah satu model pembelajaran yang menyediakan kesempatan untuk anak dalam melakukan suatu kegiatan belajar secara aktif dan personalitas. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu metode pembiasaan. Metode ini dapat membuat anak menjadi terbiasa melakukan kegiatan yang positif dan mampu untuk membedakan mana perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Nah, yang keempat yaitu metode kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung melalui yaitu karya wisata. Metode pembelajaran tersebut di bawah bimbingan guru untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk belajar. Seperti itu. Pengembangan nilai agama serta moral dalam pembelajaran anak usia dini jadi sangat berarti, serta diharapkan dapat berfungsi dalam membentuk kepribadian, bangsa dan moral serta martabat. Pentingnya penerapan kepribadian bangsa yang moral serta bermartabat bagi anak usia dini agar kelak nanti menjadi harapan bangsa yang bermartabat. Tadi sudah dijelaskan metode apa yang dapat menstimulus untuk ditanamkan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Nah, berikut ini adalah dampak atau efek negatif yang tidak ditanamkan agama dan moral. Jika orang tua tidak menanamkan agama dan moral, berikut ini penjelasannya dampaknya. Yang pertama yaitu kekerasan remaja, menjadikan anak tidak berdaya sehingga mempunyai akibat negatif terhadap pertumbuhan psikologisnya. Sebagian wujud kekerasan yang umumnya dicoba pada anak semacam kekerasan fisik secara psikologis. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan bullying, perasaan tidak dihargai serta merasa disakiti secara signifikan akan menjadi traumatik kepada korban. Pemicu perilaku melaksanakan aksi bullying merupakan terdapatnya kasus pada waktu di masa lalunya dengan korban serta pelaku menggunakan kepopulerannya di sekolah untuk memperoleh perhatian dari sahabat-sahabatnya maupun gurunya. Selanjutnya yaitu tontonan yang tidak ditonton. Di antara aspek yang menimbulkan kenakalan remaja serta dorongan buat melaksanakan perbuatan jahat serta dosa merupakan film-film cerita kriminal yang diamati di gedung-gedung bioskop, TV, majalah, serta buku cerita yang mereka baca. Nah, yang keempat yaitu pergaulan bebas. Wah, marak sekali ini. Pemicu anak muda melaksanakan pergaulan bebas karena sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa kepada orang tua yang kurang harmonis, serta kegagalan anak muda jauh dari norma agama dan ketentuan hukum. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu pengembangan nilai agama dan moral dalam pendidikan anak usia dini menjadi sangat berarti dan diharapkan dapat berperan dalam membentuk karakter bangsa yang bermoral dan bermartabat. Di samping membekali penanaman agama dan moral, fungsi dari lingkungan keluarga juga sangat berarti dalam pengembangan jiwa seseorang anak. Mengenai ini disebabkan lingkungan keluarganya lah yang sangat berpengaruh pertumbuhan dalam perkembangan jiwanya. Di dalam keluarga lah seorang anak mencontoh apa yang diperankan orang tua. Apabila keluarga yang tidak harmonis, contohnya apa yang diperankan orang tua apabila keluarganya tidak harmonis maupun broken home, sampai mempengaruhi perkembangan jiwa si anak disebabkan jalinan keluarga yang tidak harmonis, yaitu jalinan antara ayah dan bunda yang tidak sejalan, di mana kedua orang tua sangat padat agenda hendak kepentingannya masing-masing, sehingga anak di rumah tidak memiliki jati dirinya. Ditakutnya dengan adanya orang tua yang sibuk satu sama lain, anak tersebut kurang pengawasan. Orang tua anak tersebut mencari jati dirinya sendiri dan mengakibatkan hilangnya penanaman agama serta moral yang ada di dalam dirinya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.